Seperti yang kita ketahui bersama, sesuatu yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil, termasuklah sebuah kerajaan atau kekaisaran itu sendiri. Sebuah kerajaan itu tidak langsung besar dari awal, melainkan itu bermula dari satu wilayah yang kecil. Kita ambil contoh, Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia yang besar yang mencakup wilayah Rusia, Ukraina, dan lain-lain, itu ternyata bermula dari satu wilayah yang kecil. Lalu kita ambil contoh lagi, Kekaisaran Turki Ottoman yang mencakup wilayahnya Eropa, Asia, bahkan Afrika, itu ternyata berasal dari wilayah yang kecil yang kemudian berkembang jadi besar. Lalu bagaimana dengan kerajaan di Indonesia? Nah, sesuai topik pembahasan kita kali ini mengenai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari juga awalnya berasal dari wilayah yang kecil yang kemudian berkembang menjadi wilayah yang besar, menjadi kerajaan yang besar. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kerajaan Singasari berkembang jadi kerajaan yang besar? Nah, inilah video yang akan kita bahas kali ini mengenai ekspedisi Pamalayu. Jadi teman-teman, kerajaan Singasari ini terbentuk pada tahun 1222. Nah, pemimpin pertama dari kerajaan Singasari ini adalah Ken Arok. Nah, Ken Arok menjadi pemimpin Singasari setelah membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Ken Dedes ini sebelumnya adalah istri dari Tunggul Ametung. Enter detection. Sebelumnya, sebelum Ken Arok menjadi raja pertama dari Singasari, Ken Arok ini bekerja di bawah Tunggul Ametung. Dengan kata lain, Tunggul Ametung ini adalah bos dari Ken Arok. Nah, setelah Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok langsung memimpin para Brahmana dan bersekutu untuk menyerang kerajaan Kediri. Fun fact, kerajaan Kediri pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya. Setelah berhasil menginvasi kerajaan Kediri, Ken Arok langsung mengubah namanya dari kerajaan Kediri menjadi kerajaan Singasari. Jadi begitulah sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Bang, kayak mananya ini bang? Katanya mau bahas ekspedisi Pamalayu. Ini pemana bahas sejarah Singasari dari awal. Kasih ke abang ini. Sabar sedikit kau, ini baru dibahas nih sejarahnya. Kau gak sabar kali ku tengok. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ekspedisi Pamalayu, ada baiknya kita sedikit menyenggol mengenai dinasti Yuan di Cina. Dinasti Yuan di Cina merupakan salah satu dinasti yang ada dalam sejarah peradaban Cina. Dan ini merupakan dinasti pertama yang dipimpin oleh orang luar Cina, yaitu orang-orang Mongol. Nah, bagaimana ceritanya? Singkatnya, orang-orang Mongol itu menyerang dinasti Cina sebelumnya itu. Nah, setelah menguasai, mereka mengganti nama menjadi dinasti Yuan dan dipimpin oleh orang Mongol itu sendiri. Jadi, dinasti Yuan ini mengepakkan sayapnya dengan menginvasi wilayah-wilayah lain, memberikan pengaruhnya ke wilayah-wilayah lain, termasuklah ke Nusantara. Nah, Singasari merasa terancam dengan pengaruh-pengaruh dari dinasti Yuan, maka dari itulah dilakukan sebuah perluasan wilayah dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Selain untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari dinasti Yuan, alasan lain Singasari melakukan ekspedisi ini karena untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, serta membangun hubungan dengan kerajaan Melayu di Sumatera. Ekspedisi Pamalayu ini bermula dari titik keberangkatan di sebuah pelabuhan di Pulau Jawa yang diperkirakan itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Singasari. Nah, untuk jalur lautnya itu melewati Laut Jawa dan pastinya melewati Selat Malaka. Selat Malaka pada saat itu merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis. Makanya banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari luar negeri. Pedagang-pedagang itu datang dari berbagai penjuru dunia, bahkan dari Eropa pun ada. Nah, mereka berdagang dan menetap di sekitar Selat Malaka. Sampailah kerajaan Singasari itu pada tujuannya, yaitu Pulau Sumatera. Tepatnya pada Kerajaan Melayu Darmasraya yang berada di hulu Sungai Batanghari. Sebagai simbol keberhasilan dari ekspedisi pertama ini dan sebagai simbol persahabatan antara dua kerajaan, kerajaan Singasari dengan kerajaan Melayu Darmasraya, maka raja kerajaan
Singasari pada masa itu, yaitu Kertajaya, menghadiahkan sebuah arca, yaitu Arca Amogapasa kepada Raja Melayu Dharmasraya pada tahun 1286. Dari tahun ke tahun, wilayah kekuasaan dari kerajaan Singasari ini makin lama makin luas. Ini menandakan bahwa ekspedisi Pamalayu ini cukup sukses. Nah, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Singasari ini cukup banyak. Salah satu ya kerajaan Melayu tadi, Melayu Dharmasari tadi. Lalu ada Bali dikuasai, Tanjung Pura di Kalimantan, seluruh Pulau Jawa, dan juga wilayah di negara lain seperti Pahang. Ya, fun fact, Pahang merupakan salah satu wilayah yang ada di Malaysia. Nah, kita bisa membayangkan betapa luasnya kekuasaan dari kerajaan Singasari tersebut. Seperti saya sebutkan tadi, mencakup seluruh wilayah Pulau Jawa, lalu Bali, Sumatera, habis itu Tanjung Pura yang ada di Kalimantan, serta di Pahang. Ekspedisi Pamalayu ini bisa dibilang adalah salah satu program yang sukses yang dibuat oleh Raja Kertanegara. Karena berkat ekspedisi Pamalayu ini, kerajaan Singasari ini bertambah kuat di luar. Karena banyak wilayah kekuasaan yang berhasil direbut. Seperti Melayu tadi salah satunya, dan banyak lagi yang tidak perlu saya sebutkan. Tapi kesalahan Kertanegara ini ada satu, yaitu terlalu asik melakukan ekspansi keluar sehingga melupakan pertahanan di dalam. Ibaratnya, di luar kuat, tetapi di dalam sangat lemah, kopong pertahanannya. Di saat yang sama, salah satu keturunan dari Kediri, yaitu Jaya Katuang, berencana melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singasari. Nah, lalu di saat yang sama lagi, kerajaan Mongol itu melakukan pergerakan ke Jawa untuk merebut Singasari, untuk menaklukkan Singasari. Nah, setelah singkat cerita, Jaya Katuang mengelabui dari Mongol dan Jaya Katuang menghancurkan Singasari. Lalu Jaya Katuang itu menghancurkan dari Mongol, maka berakhirlah sudah dari kerajaan Singasari itu dan digantikan oleh kerajaan Majapahit. Ya, jadi begitulah sejarah dari ekspedisi Pamalayu yang awalnya niatnya sangat baik untuk mengembangkan kerajaan Singasari dan mencegah pengaruh dari dinasti Yuan, justru menjadi salah satu penyebab keruntuhan dari kerajaan Singasari itu sendiri. Cukup miris sebenarnya. Jadi sekarang kau udah paham kan tentang ekspedisi Pamalayu ini? Udah puas kan? Paham, Bang. Nah, dengan begitu, karena si Bro satu ini udah puas dengan penjelasan tentang ekspedisi Pamalayu, maka berakhir juga lah video ini. Terima kasih udah menonton, mohon maaf atas kesalahan ucapan dan kata. Terima kasih.